Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu Guru Penguji. Perkenalkan, nama saya Dinitra Octavia Mokhtar dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kerja saya yang berjudul Implementasi Monitoring Jaringan menggunakan aplikasi Nagios. Latar belakang saya memilih proyek ini karena pada zaman ini perkembangan teknologi semakin baik, salah satunya dalam bidang monitoring jaringan. Dengan adanya aplikasi Nagios dapat mendukung proses monitoring jaringan dengan baik. Dengan menjamurnya jaringan komputer ini, maka diperlukan suatu monitoring jaringan pada setiap jaringan komputer agar penggunaan pada jaringan-jaringan komputer tersebut dapat berjalan dengan efektif dan optimal secara terus-menerus. Mengingat padatnya trafik yang ada untuk dilayani oleh jaringan komputer tersebut. Oleh karena itu, monitoring jaringan komputer sangat penting peranannya bagi administrator dalam mengkondisikan sebuah jaringan komputer. Nah, di sini saya memilih aplikasi Nagios karena sudah berbasis gambar, mudah digunakan, cara penginstalnya juga mudah, dan biayanya juga cukup murah. Tujuan saya yang pertama, mempermudah kinerja administrator dalam memonitor kondisi komputer klien. Yang kedua, mengatasi problem yang terjadi pada komputer klien. Karena di sini saya memonitor laptop saya sendiri, maka saya hanya bisa melihat apakah klien sudah terhubung dengan server Debian dan berapa lama waktu klien terhubung dengan server Debian. Batasan masalah dalam proyek ini, yang pertama, membangun monitoring jaringan dengan aplikasi Nagios. Yang kedua, melakukan pengecekan apakah komputer klien sudah terhubung ke server. Dalam membuat proyek, kita memerlukan gambar kerja atau bisa disebut dengan topologi yang nantinya akan berguna untuk menentukan perangkat satu terhubung ke perangkat lainnya, dan juga untuk menentukan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat sebuah proyek. Proyek yang saya buat ini membutuhkan alat dan bahan antara lain sebuah jaringan internet, PC server, switch, dan PC client. PC server terhubung ke internet menggunakan IP, misalnya saya menggunakan IP 192.168.100.1 dan PC client terhubung ke server atau switch menggunakan IP misalnya 192.168.100.2/24. Kemudian, dalam membuat proyek, kita juga perlu program kerja atau flowchart digunakan sebagai alur dalam mengkonfigurasikan sebuah proyek agar kita tidak salah dalam pembuatan proyek. Di sini, saya mulai dari awal. Saya akan melakukan instalasi Debian sebagai server. Setelah instalasi, langkah selanjutnya adalah konfigurasi IP dan gateway pada Debian agar terhubung ke internet dan klien. Kemudian,
repositori jaringan pada server Debian. Setelah repositori berhasil, kemudian update repositori. Jika tidak berhasil, kemungkinan ada kesalahan yang terjadi pada proses repositori. Jika berhasil, install paket-paket yang dibutuhkan seperti Apache, PHP, MySQL, SNMP, SSH. Setelah semua paket terinstall, install aplikasi Nagios-nya dan konfigurasikan Nagios agar dapat memonitoring klien yang terhubung dengan Debian. Setelah konfigurasi selesai, cek database. Jika berhasil, kita menambahkan device. Jika sukses, sebelum itu kita cek script apakah terjadi kesalahan atau tidak. Jika tidak, maka setelah konfigurasi selesai, lakukan restart pada semua konfigurasi, kemudian pindah ke klien, dan konfigurasikan IP dan gateway agar terhubung ke server. Setelah terhubung, coba buka aplikasi Nagios pada web browser klien dengan memasukkan alamat IP Debian, yaitu 192.168.100.2/Nagios3. Jika sudah muncul tampilan Nagios, kemudian install NS Client++ pada Windows 7. Setelah itu, buka kembali tampilan Nagios, lalu Anda pilih menu map dan proses monitoring sudah berjalan. Selanjutnya, kesimpulan saya dalam membangun monitoring jaringan dengan menggunakan aplikasi Nagios ini, yaitu dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dengan memanfaatkan aplikasi Nagios, maka administrator dapat mengendalikan dan mengetahui data-data yang tidak valid dan agar tidak tertinggal oleh zaman, kita perlu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang iptek. Namun, jangan sampai kita terbawa arus negatif perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.